Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita masih melanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Sebelumnya mari kita buka aplikasi kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Faslun Pistimali Alatis Siwaki. Di dalam pasal ini, musonib atau pengarang kitab akan menjelaskan tentang cara memakai alat siwak. Pasal ini Pistimali akan menjelaskan cara memakai alat siwaki, alat-alat untuk bersiwak. Wahua, siwak itu rujuknya ke sini. Min sunanil wudu'i adalah sebagian daripada sunahnya wudu. Ketika kita sholat dan diwajibkan untuk berwudu, di dalam wudu itu ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Nah, di sini akan menjelaskan sunanil wudu'i, sunnahnya berwudu. Wayut laku asiwaku aidon, wayut laku dan mencakup asiwaku siwak aidon juga alama yustaku bihi, terhadap alat untuk bersiwak, min arokin yaitu kayu arok, wanahwihi dan seumpamanya kayu arok. Maksudnya wayut laku asiwaku aidon dan selanjutnya ini, dan alat siwak juga itu dikatakan siwak. Jadi kayu arok yang biasa dipakai untuk bersiwak zaman dahulu itu disebut juga siwak. Kalau sekarang kebiasaan di Indonesia itu bukan pakai kayu arok, tapi sudah modern. Sekarang kita menggosok gigi, jadi asiwak itu menggosok gigi. Sekarang alat untuk menggosok gigi itu selain kayu arok yaitu sikat gigi dan pasta gigi. Tetapi yang lebih utamanya itu sunnah Rasul memakai kayu arok. Tapi bagaimana kalau kita di Indonesia khususnya memakai sikat gigi dan pasta gigi? Itu juga sunnah untuk berwudu. Jangan sampai gara-gara tidak ada kayu arok kita tidak bersiwak dikala pada saat kita berwudu. Selanjutnya wasiwaku, dan siwak itu mustahabun, disunahkan, fi kulli halin, di setiap keadaan. Jadi teman-teman, gosok gigi itu disunahkan itu bukan hanya pada waktu kita berwudu, dan juga disunahkan di setiap keadaan. Illa ba'da zawali, kecuali ketika tergelincirnya matahari, lisoimi yaitu bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi bersiwak itu sekali lagi disunahkan itu di setiap keadaan, kecuali kalau orang yang berpuasa itu ketika tergelincirnya matahari ke barat
condong ke barat. Kalau untuk orang yang berpuasa itu tidak disunahkan. Jadi lebih baik kalau orang yang berpuasa itu tidak gosok gigi dulu. Kenapa? Karena kan baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih baik. Wahua dan siwak fi salasati mawadi'a, di dalam 3 waktu atau di dalam 3 tempat, asyadu itu lebih utama atau lebih kuat. Apanya? Istihbaban, disunahkannya. Bersiwak atau gosok gigi itu disunahkan di setiap waktu, di setiap keadaan. Tetapi ada 3 waktu, 3 tempat di mana itu lebih diutamakan, lebih disunahkan. Apa itu yang 3 tempat itu? Inda taghayyuril fami. Yang pertama yaitu ketika berubahnya mulut. Maksudnya berubahnya mulut itu menjadi bau, ya. Min azmin, dari azmin. Wa ghairihi, dan selain azmin. Nanti dijelaskan di bawah apa itu azmin, ya. Wa indal qiyami, dan yang kedua ketika bangun, minan naumi, dari tidur. Wa indal qiyami, yang ketiga ketika akan melaksanakan ila sholati, sholat. Nah, di sini ada penjelasannya. Wasiwaku mustahabun, yang tadi wasiwaku, siwak itu mustahabun, disunatkan fi kulli halin, di setiap keadaan. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan itu siwak tanzihan, untuk tanzih, ila ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lisaimin, yaitu bagi orang yang berpuasa. Pardon, mau puasanya puasa fardu, au naflan, atau puasanya puasa sunnah. Watazulu, dan hilang al karohatu, yaitu hilang makruhnya bigurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari. Ini bagi orang yang berpuasa itu jadi makruh kalau gosok gigi setelah tergelincirnya matahari atau condong ke barat. Tapi kalau sudah terbenam matahari itu tidak dimakruhkan. Wataro, tetapi memilih siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, adamal karohati, ketidakmakruhan mutlakon, secara mutlak. Tetapi kalau menurut Imam Nawawi, ya, di sini kalau menurut Imam Nawawi itu tidak makruh buat orang yang berpuasa itu gosok gigi, mau sudah tergelincir matahari atau belum, atau tidak tergelincir matahari. Jadi di sini kalau menurut Imam Nawawi itu mutlak, tidak makruh. Kita lanjut. Wahwa aisiwaku, yaitu siwak, fi salasati mawadi'a, ini yang penjelasan yang tadi. Fi salasati mawadi'a, di dalam 3 tempat, asyadu, lebih kuat. Istihbaban, disunnahkannya, min ghairiha, dari selain yang keseluruhan atau di semua tempat. Ahaduha, yang pertama, jadi ada 3 waktu yang tadi, ya. Ini penjelasannya ada 3 waktu atau ada 3 tempat, itu sangat dikuatkan sunahnya itu. Yang pertama, ahaduha inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut, min azmin, dari azm. Kila, dikatakan apa itu azmin? Wa azmin itu sukutun tawilun, yaitu berhenti atau diam, tawilun, yang lama. Jadi kalau orang itu
diam lama itu akan memicu untuk mulutnya menimbulkan bau. Jadi azmin di sini adalah sukutun tawilun. Ini penjelasan azmin. Azmin itu adalah diam yang lama. Jadi yang pertama disunahkan, sangat disunahkan untuk gosok gigi atau siwak itu ketika mulut itu berubah jadi azmin, yaitu berubah karena diam terlalu lama atau tidak berbicara terlalu sudah lama gitu. Wakila, dan azmin itu dikatakan wa tarkul akli, yaitu tinggal makan, maksudnya meninggal makan itu jadi sudah lama tidak makan. Wa innama kola, dan musonib itu mengatakan wa ghairuhu, dan selain azmin itu maksudnya liyashmala tagoyyurul fami bi ghairi azmin, yaitu maksudnya itu liyashmala mencakup tagoyyuril fami bi ghairi azmin, maksudnya itu mencakup selain berubahnya mulut itu karena azmin, ka'akli zirihin karihin, seperti memakan makanan yang bau sumin, yaitu diantaranya bawang putih, wabasolin atau bawang merah, wagoirihima, atau selain itu sumin, wabasolin. Jadi kita jelaskan lagi. Yang pertama, sangat disunahkan untuk gosok gigi atau siwak itu ketika mulutnya itu berubah menjadi azmin. Azmin tadi udah dikatakan. Dan selain azmin itu maksudnya itu ketika memakan makanan yang bau seperti bawang merah dan bawang putih, atau selain bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya kita scroll dulu. Wasani, dan yang kedua dari yang tiga itu indal qiyami, ketika bangun, ayil istiqodhi, yaitu bangun minan naumi, dari tidur. Yang kedua, sangat disunahkan untuk siwak itu ketika bangun tidur. Wasalisu, yang ketiga, indal qiyami, ketika akan melaksanakan ila sholati, sholat fardon, mau sholat fardu, au naflan, atau sholat sunat. Yang terakhir atau yang ketiga, sangat disunahkan untuk siwak itu ketika akan melaksanakan sholat, mau sholat fardu atau sholat sunat. Wa yata'akkadu, dan dikuatkan atau diutamakan aidan juga fi ghairi salasatil mazkurati, di selain yang tiga itu yang sudah di mazkurati, yang sudah dibahas, mimma, dari masalah itu, huwa mazkurun fil mutawwalati, yaitu dijelaskan di dalam kitab yang penjelasannya itu sangat luas. Kaqiroatil Qur'ani, seperti akan membaca Al-Quran. Jadi selain yang tiga itu disunahkan juga ketika akan membaca Al-Quran.
wasfiroril asnani, dan ketika asnan itu gigi, dan ketika giginya kuning. Jadi sekali lagi, yang selain yang ketiga tempat itu sangat dianjurkan atau sangat dikuatkan sunnahnya juga, itu dijelaskan ini di kitab yang penjelasannya sangat luas. Dicontohkan semacam akan membaca Al-Quran atau gigi menjadi kuning. Wayusanu, kita lanjutkan. Wayusanu, dan disunahkan juga, dan disunahkan. Ini penjelasan keluar dari yang tadi. Wayusanu, dan disunatkan ayanwiya, memakai atau membaca niat bisiwaki, dengan siwak, as-sunata, sunat. Tapi yang harus kita perhatikan itu ketika kita bersiwak itu jangan lupa untuk berniat siwak, yaitu siwak sunat. Innamal a'malu binniyat, pastinya sesuatu amal perbuatan kita itu tergantung niatnya. Jadi niat harus dibacakan ketika kita ketika kita bersiwak. Wa ayyastaka biyaminihi, dan siwak itu dimulai itu dengan memakai alat siwak itu dengan tangan kanan. Kita akan siwak atau gosok gigi, kita jangan lupa niat di dalam hati dan memegang alat siwak itu disunahkan harus dengan tangan kanan. Wa yabda'a bil janibi al-aimani min famihi, dan selanjutnya itu memulai bersiwak itu pada mulut bagian kanan. Jadi pertama niat, yang kedua alat siwak itu dipegang dengan tangan kanan dan dimulai bersiwak dari mulut bagian kanan. Wa ayyu mirrahu ala sakfi halkihi, dan menggosok langit-langit imroron latifan, dengan secara lembut. Wa ala karosi adrosihi, sehingga pada gigi gerahamnya. Ini sudah selesai kita membahas siwak. Jadi kita jelaskan lagi sekali lagi. Faslun pistimali alati siwak, itu menjelaskan tentang bersiwak. Ternyata di dalam Islam siwak, atau kita menyebutnya dengan menggosok gigi, itu ternyata itu disunahkan di dalam berwudu. Juga di sini ada tiga tempat di mana lebih utama bersiwak. Yang pertama ketika mulut berubah menjadi bau, ya, mana tadi ahaduha, ya, ketika mulut menjadi bau. Yang kedua ketika bangun tidur. Yang ketiga ketika akan melaksanakan sholat. Selanjutnya tata cara siwak itu harus pakai niat saya siwak sunat
karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alat siwak itu atau sikat gigi dipegang dengan tangan kanan, dimulai menyikat gigi atau bersiwak dari pinggir mulut sebelah kanan. Terus langit-langit lidah itu digosok secara lembut sehingga sampai dengan menggosok geraham-geraham gigi. Sudah selesai kita membahas faslun fistimali alatis siwaki. Untuk selanjutnya, untuk video yang akan datang, kita akan membahas faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya khusus bagi diri pribadi, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.